Masih 3 tahun lagi, Pilpres 2024 dilihat sebagai ladang emas perebutan kuasa. Pilpres ini akan sangat dinamis, bahkan kehangatannya sudah mulai terasa. Mulai muncul barisan relawan mendukung beberapa nama yang muncul dalam survei politik. Partai politik tapi masih malu-malu mengarahkan dukungan, mungkin khawatir digembosi di tengah jalan. Kita bahas sore ini bersama para narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Mas Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak Mas Jayadi sudah bergabung di Jumat sore ini. Berat sekali kita Jumat sore bahas politik, tapi kita yang seru-seru aja sore ini. Politik itu kan seringkali juga soal timing ya. Apakah memang sekarang timing yang tepat untuk para relawan? Untuk deklarasi-deklarasi itu? Selalu ada 4 tahap ya. Dan itu dimulai dengan tahap pemunculan. Tahap pemunculan itu antara lain terlihat dari maraknya dukungan capres, misalnya deklarasi dari para relawan. Ya ini tahap pertama. Tahap pemunculan ini tentu akan berpengaruh pada tahap yang kedua soal legitimasi. Misalnya bagaimana itu dipersepsikan oleh halayak dan itu kemudian mengatrol misalnya tingkat probabilitas perolehan suaranya. Sehingga kemudian masuk di tahap ketiga yang disebut dengan tahap nominasi karena kita masih hanya membolehkan proses pengusungan itu lewat partai politik yang melampaui presidensial threshold. Baru yang keempat election, tahap pemilihan. Dan saya pikir Mbak Putri ini satu fenomena yang umum ketika tidak ada lagi incumbent di periode karena selesai di periode kedua, maka kontestasi biasanya berjalan jauh lebih awal, mengingat proses positioning dalam konteks pemunculan tadi. Makanya wacana publik akan didominasi oleh 2 hal. Pertama, manajemen reputasi politik ya. Yang kedua, tentu intensitas publisitas ya. Publisitas politik lewat ragam cara. Contohnya seperti Mas Jayadi tadi sampaikan, misalnya bagaimana melalui jabatannya, dia juga melakukan free ride publicity, gitu, publisitas yang memanfaatkan posisinya hari ini untuk kemudian juga menaikkan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitasnya. Dan juga tentu bertemu dengan arus yang berkembang dari bawah yang itu baik dengan intensi maupun tidak dengan intensi. Ya. Karena keduanya pasti dikelola. Misalnya Mbak Putri bisa lihat deklarasi-deklarasi itu apakah murni suara arus bawah, belum tentu. Ini juga bisa bagian dari cara atau strategi untuk kemudian dipertimbangkan. Dan bukan hanya oleh halayak, tapi juga oleh partai politik. Oke, kita masih membahas soal deklarasi-deklarasi relawan untuk bakal calon presiden yang sudah mulai bermunculan dan diprediksi kita tahu akan semakin ramai, semakin marak muncul dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan. Tapi Mas Gun-Gun, saya lihat, saya bertanya sekarang, komunikasi politik di saat-saat sensitif seperti ini, seperti sekarang dengan gestur deklarasi relawan, atau kemarin juga kita tahu Pak Kang Emil juga sudah mendeklarasikan saya siap maju Pilpres. Apakah itu bisa diterima, timingnya tepat sekarang? Kalau tadi kan mengutip Mas Jayadi, dengan deklarasi lebih awal, bisa menjangkau lebih awal, sosialisasi lebih awal, main panjang, itu kalau sejauh logistiknya dan semuanya kuat sih bisa bagus. Tapi kalau misalnya sekarang bagaimana Mas Gun-Gun, kalau dari sisi komunikasi politiknya? Kalau menurut saya begini ya, itu akan sangat tergantung pada konteks dan substansinya begitu ya. Contoh misalnya, sekarang mungkin lagi rame-rame soal deklarasi. Tetapi apakah kemudian juga strategi lain berjalan dengan baik atau tidak, misalnya strategi komunikasi basis komunitas. Sekarang kan ada pandemi. Misalnya biasanya yang dipakai dalam konteks situasi yang urgent seperti pandemi ini, pendekatan triple C konsep, community relations, misalnya hubungan komunitas, empowerment, ya, penguatan atau pemberdayaan komunitas ya. Sama community services, pelayanan komunitas. Itu yang penting dipandang bahwa si kandidat itu bekerja di publik, working in public gitu. Nah itu biasanya kalau para kepala daerah seperti Kang Emil, kemudian misalnya Anies Baswedan, itu kan bisa kemudian bagaimana performa dalam kinerjanya itu juga bisa menyumbang misalnya terus meningkatnya elektabilitas sama akseptabilitasnya di halayak. Tetapi kemudian juga kan tidak bisa dinafikan ini era media,
komunikasi yang termediasi, baik di media mainstream, media konvensional, maupun di media sosial. Sehingga manajemen opini publik di media mainstream seperti di televisi atau di koran itu juga jadi penting. Makanya kemudian kalau saya maknai, deklarasi-deklarasi itu kan untuk menghidupkan sebetulnya yang disebut dengan running story di media begitu, dan sehingga kemudian ada framing, ada pemberitaan, ada pembingkaian berita yang kemudian juga makanya kita Pak sore ini juga membahas itu kan. Iya. Jadi bagian dari perangkingan isu lah ya, dan itu menurut saya ketika isu di ranking ya oleh media tentu juga berpotensi untuk di ranking sebagai isu penting oleh halayak. Itu tesis soal bekerjanya teori agenda setting ya. Iya. Selain itu tentu juga tidak cukup kan di media mainstream, melainkan juga di media sosial. Dan intinya kalau di media sosial itu menghidupkan yang disebut dengan symbolic convergence ya, atau konvergensi simbolik. Salah satu kata kuncinya itu adalah berbagi kesadaran kelompok di virtual. Makanya kemudian itu sudah mulai tuh proses inisiatif-inisiatif untuk menghidupkan narasi-narasi, misalnya narasi Ganjar, narasi Anies, narasi Ridwan Kamil, narasi Puan Maharani. Itu ramai sekali di media sosial, dan polarisasi sudah mulai dibentuk sebagai bagian dari tahap pertama dalam pengelolaan opini di media sosial yang disebut stage of brainstorming atau membangun panggung perbincangan. Dan setelah itu baru kemudian masuk ke panggung kedua yang disebut dengan stage of consolidation. Jadi opini itu sudah mulai dikonsolidasikan menjadi pro dan kontra. Sehingga kemudian dari sisi komunikasi kalau kemudian ada pro dan kontra maka akan menghidupkan perbincangan di situ, dan baru kemudian nanti menjelang misalnya nominasi atau kandidasi itu disolidkan ya dalam konteks misalnya opinion leader, opinion maker yang kemudian intens penetrasi lah, memberi treatment ya pada wacana-wacana publik, sehingga kemudian itu menjadi bagian tidak terpisahkan menurut saya dari pengelolaan opini publik, Pak Putri. Oke. Mas Gun-Gun, kalau misalnya kita melihat nih, tadi sudah bicara yang soal partai dan tadi Anda mengatakan soal komunikasinya. Untuk katakanlah kita sepakat tadi di awal bahwa deklarasi-deklarasi ini kembali ke situ tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tidak ada tindak lanjut tadi dikembangkan komunikasinya, jejaringnya diperluas terutama di grassroots. Dari pengalaman Anda berdua, Mas Jayadi dan juga Mas Gun-Gun, grassroots ini seringkali ini yang mengagetkan. Di medsos ramai, kemudian di grassrootsnya berbeda, katakan begitu. Sedangkan yang di medsos yang biasa-biasa saja, di grassrootsnya kuat sekali. Dan kita sudah melihat itu di beberapa kali pemilihan presiden. Mas Gun-Gun, pendapat Anda soal ini bagaimana? Ya, makanya kemudian harus hati-hati dengan bubble politik ya, gelembung yang kemudian muncul di media sosial. Ya, itu seringkali tidak merepresentasikan realitas realnya kalau kemudian tidak dipadatkan, tidak disolidkan itu dengan aktivitas di dunia nyata. Contoh misalnya sekarang kan sudah mulai banyak juga bermunculan tuh fanpage ya, kemudian juga akun-akun yang mengatasnamakan orang yang berpotensi nyapres ya, entah itu Ganjar, entah Pak Anies dan lain sebagainya begitu. Tetapi kemudian itu harus juga terhubung dengan realitas ya, di mana kemudian masyarakat akar rumput dengan basis-basis komunitas yang jelas itu juga bergerak. Nah kalau tidak maka menurut saya akan bolong besar tuh dalam konteks misalnya tingkat kepercayaan diri partai juga untuk mengusung. Kenapa? Karena kan partai juga bicara soal keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang ya. Makanya kemudian dia akan menghitung potensi-potensi orang di basis-basis kekuatan real politik ya, baik geopolitik ya, berdasarkan peta kewilayahan politik maksud saya, misalnya segmen-segmen masyarakat yang kemudian akan dihitung dan pasti salah satunya melalui survei-survei persepsi kan begitu. Nah itu yang kemudian lama-lama akan menjadi semacam sejumlah indikator, karena kan pasti tidak akan pernah faktor tunggal ya, sejumlah indikator yang kemudian memadu-madankan seseorang itu dengan orang lain, kayak misalnya menjadi satu paket pasangan calon, capres, cawapres. Itulah juga yang kemudian bisa jadi stimulan Mbak Putri pada potensi-potensi kongsi ya partai politik ya, seperti misalnya sekarang Nasdem kan sudah mulai mention nama misalnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu di acara-acara resmi partai.
Nah, apakah kemudian itu juga aksi reaksi diterima dengan positif, misalnya dengan Golkar, dengan PKS, begitupun demikian Prabowo misalnya digadang-gadang oleh Partai Gerindra, apakah kemudian nanti akar rumput di PDI Perjuangan bisa menerima kongsi misalnya Gerindra dengan PDI Perjuangan untuk memaketkan Prabowo dengan Puan. Nah, ini kan harus dihitung dengan cermat juga oleh partai, karena seperti tadi Mas Jayadi disampaikan, bisa jadi pemunculan figur itu bisa positif untuk partai, berpengaruh artinya pada potensi kemenangan baik di Pilpres maupun di Pileg, atau mungkin negatif, tidak berpengaruh atau mungkin juga biasa-biasa saja begitu. Nah, ini kemudian juga tentu akan, sekarang ini kan partai harus berubah dari produk oriented party menjadi market oriented party, kan begitu ya. Dalam konteks misalnya sekarang mengelola modernisasi partai juga tidak bisa figur sentris lagi, memaksakan figur yang kemudian tidak laku di market elektoral gitu ya. Dan itu kemudian menurut saya salah satunya harus mulai mendorong figur-figur potensial sekaligus kompeten untuk kemudian dijadikan semacam figur-figur yang layak juga dipertimbangkan oleh partai lain ya, didukung dan diusung dalam pencapresan atau pencawapres. Begitu Mbak Putri. Oke, baik.